Kondisi paket mainan satu influencer yang rusak, bahkan ada isinya yang hilang. Banyak orang curhat di medsos pengalamannya masuk red line di bandara. Dan masih banyak masalah lain yang belum viral. Robot Transformer dibongkar sama Bea Cukai. Jadi gini, konten kreator Medi Renaldi lagi rame di media sosial nih. Doi ngeluh soal kiriman produk mainan dari luar negeri yang ketahan di Bea Cukai. Medi bilang paket mainan yang dikirimin perusahaan Robosen untuk Doi review udah dikirim dari 15 April lalu. Harusnya sih paket ini sampai tanggal 25 April. Jadi Doi bisa ngasih review mainan ini di medsosnya sebelum rilis. Tapi paket mainan Megatronnya malah ketahan di Bea Cukai. Udah gitu di invoice harganya 1.699 US dollar atau setara 27,6 juta rupiah. Padahal harga aslinya 14,6 juta. Udah gitu pas datang barangnya penyok lagi. Aduh. Akhirnya Menteri Keuangan Sri Mulyani pun sampai turun tangan. Beliau bilang pihaknya udah nelusurin laporan influencer ini bersamaan dengan laporan lainnya terkait Bea Cukai. Laporan ini mirip sama kasus kemarin yang beli sepatu sepak bola 10 juta tapi kena bea masuk, pajak dan denda sampai 31 juta. Kasus ini juga mancing komentar netizen. Duh, kok kasus kayak gini keulang terus ya? Masa sih perlu nunggu viral dulu baru diusut? Katanya lagi mau bersih-bersih jajarannya. Waduh, Bea Cukai kita viral lagi guys. Siapa nih di sini yang lagi nunggu Medi Renaldi upload video tentang Megatron? Waduh, kalian harus bersabar guys, karena Megatronnya itu masih nyangkut di Bea Cukai. Jadi akhir-akhir ini emang lagi viral nih Bea Cukai kita ini, dan sekarang lagi kena ke Medi Renaldi. Jadi Medi Renaldi ini dikirimkan Megatron oleh pihak Robosen yang seharusnya tanggal 15 April itu sudah sampai. Padahal dia harus upload videonya tanggal 25 kemarin berbarengan bersama konten kreator lain di seluruh dunia. Cuma yang bikin heran ini, pihak Bea Cukai memberikan referensi harganya itu di sekitar 1.699 US dollar. Padahal harga aslinya itu hanya 899 US dollar. Loh, dari mana nih pihak Bea Cukai punya referensi harga itu? Sampai Medi juga menjelaskan kalau dia itu bukan beli tapi dikirimkan. Namun pihak Bea Cukai menetapkan bahwa meskipun pemberian harus tetap ada pungutan Bea Cukai sesuai dengan PMK nomor 96 tahun 2023 tentang ketentuan kepabeanan atas impor dan ekspor barang kiriman. Cuma yang jadi masalah, kok referensinya bisa segitu harganya gitu? Itu kan mahal banget. Namun pada akhirnya belum ada kepastian lagi nih terkait masalah ini karena ngegantungnya informasi dan slow responnya DM Instagram yang dilakukan kepada pihak Bea Cukai. Gimana nih menurut kalian? Harus bersabar kita guys. Gak tau nih uploadnya kapan. Tahu nggak, kerjanya dikritik masyarakat luas, berapa sih gaji dan tunjangan pegawai Bea Cukai? Dari sepatu dan alat bantu SLB yang dikenain pajak fantastis, kondisi paket mainan satu influencer yang rusak, bahkan ada isinya yang hilang. Banyak orang curhat di medsos pengalamannya masuk red line di bandara, dan masih banyak masalah lain yang belum viral. Dan karena belum viral, ya belum diselesaikan deh. Ini dari gaji dan tunjangan yang paling tinggi ya, dilansir dari CNBC Indonesia. Untuk eselon 1, berada langsung di bawah Menteri Keuangan, peringkat jabatan 27 sebesar Rp117.375.000. Ini per bulan ya, dan turun sampai terendah di eselon 3 ke bawah dengan peringkat jabatan 4 sebesar Rp5.361.800. Dan tahu nggak, gaji mereka itu dari pajak yang kita bayar ke negara loh. Jadi dengan kata lain, kasarnya kita semua gaji mereka, tapi ada beberapa yang malah mempersulit proses perpajakan kita semua. Dan belum lagi ada juga yang korupsi. Bukan iri ya sama rumah mewahnya, tapi kesel aja sih liatnya kalau udah jelas-jelas nggak masuk akal uangnya dari mana. Dari mana duitnya? Aku sih masih dukung hukuman ceburin ke dalam kawah gunung aktif itu ya buat para koruptornya. Menyala, lagi-lagi Bea Cukai meresahkan. Ini nih kisah serupa yang kemarin gua lihat nih seleweran di FVP gua, ada cici-cici yang disewotin sama oknum petugas Bea Cukai yang ngira kalau tas branded yang sedang dia pakai itu beli di luar negeri. Nih, buat para petugas Bea Cukai, jangan kira semua hal yang berbau branded itu tuh pasti dibeli dari luar negeri. Karena kayaknya pada sensi aja gitu, bawaannya tuh pengen ngasih denda aja. Ya bisa aja itu kado. Misalnya kayak
gue, dibeliin tas branded sama suami gue, emang dari luar negeri, tapi kan gue nggak tahu harganya berapa gitu. Atau gue dibelikan tas branded sama orang tua gue, belinya di Indonesia, gue pun nggak tahu harganya berapa, walaupun bisa dicek. Masa mau kujuk-kujuk kena denda? Cuma karena wajah gue mungkin wajah lokal, itu bukan target. Biasanya yang targetin tau nggak siapa? Orang-orang yang face Chinese gitu, dan baru keluar dari luar negeri. Jadi kayak bawaannya sewot aja mau ngedendain. Dan buat teman-teman yang mikir kenapa nih sampai dirobek dan kenapa nggak sayang, menurut gue kalau mereka sudah bisa beli tas Hermes, harusnya mereka itu kan emang udah nggak mikir masalah duit. Jadi mereka juga ngerasa kayak ngerobeknya tuh kayak, nih makan nih, gue nggak butuh duit tapi lo nggak bisa ngedenda gue seenaknya gitu. Lu pada tau gak ini foto apa? Ini foto pihak Bea Cukai yang akhirnya nyerahin hibah keyboard untuk sekolah SLB dari perusahaan Korea yang udah ketahan dari 2022 di gudangnya Bea Cukai. Ditahannya gara-gara katanya ada dokumen yang belum lengkap atau apa gitu. Tapi apa yang menarik dari foto ini? Yang menarik adalah budaya Indonesia yang gak pernah hilang, yaitu apa? Budaya malu. Lu lihat semuanya senyum sumringah, udah nahan-nahan hibah untuk sekolah SLB yang notabene itu untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ini kalau kejadian di negara lain, negara maju di Cina atau dimanapun, pasti tuh malu gitu loh, bukan senyum-senyum gak jelas kayak begitu. Gue nggak tahu sistem di sekolah SLB sama nggak kayak di sekolah lain, tapi kalau misalnya sama, berarti itu ada dua generasi atau dua angkatan yang harusnya bisa pakai tuh keyboard, jadi nggak bisa pakai karena ya udah, karena ketahan selama 2 tahun di gudang yang nggak jelas ini loh. Seharusnya tuh ya, pemimpin yang nahan, yang ngasih izin buat nggak ngasih keluar tuh barang, harusnya tuh mundur, minimal minta maaf, malu kayak, bukannya senyum-senyum ngasih barang kayak ngasih hadiah gini loh. Dan kenapa harus viral dulu sampai Sri Mulyani turun tangan untuk nyelesain masalah ini, baru tuh keyboard bisa keluar. Buktinya sekarang itu keyboard bisa keluar kan tanpa kena bea masuk. Berarti kan tuh harusnya ini 2 tahun lalu nih bisa juga keluar. Harusnya pihak yang bertanggung jawab untuk nahan tuh keyboard diberikan sanksi atau dipecat atau apapun lah, mundur, malu kek. Udah viral gini bukannya malu, malah foto dengan bangga kayak ngasih door prize ke pemenang sebuah kuis. Udah jelas-jelas itu keyboard buat anak berkebutuhan khusus. Harusnya tuh waktu itu kan lu punya pakai otak lah, hati nurani, itu keyboard untuk anak-anak SLB. Tapi masih bisa-bisa ditahan, itu seakan-akan tuh kayak ngimpor barang mewah gitu loh. Dan gue yakin kalau ini nggak viral, itu keyboard masih aja tuh ketahan di gudang, bahkan sampai rusak kali, sampai berdebu di gudang Bea Cukai. Pak, ini mohon maaf ya Pak ya, 2 tahun loh Pak, 2 tahun barang itu ditahan di gudang. Orang-orang Bea Cukai ngapain? Lucu loh Pak, selama 2 tahun baru sekarang ketahuan kalau itu bukan barang kiriman, ternyata barang hibah. Lucu banget. Logika aja ya Pak ya, masa iya nggak tahu barangnya bisa nagih gitu loh, bahwa ini kena denda sekian ke pihak yang memang harus menerima barang ini. Masa iya pihak yang harus menerima barang ini tidak menjelaskan bahwa itu kiriman dari mana, bahwa itu untuk apa? Masa iya harus tunggu viral dulu baru seperti ini Pak? Tolonglah ya diperbaiki. Jangan sampai menyusahkan orang kita sendiri Pak. Ini tuh berita lagi viral banget di sosial media bahwa ada bantuan dari Korea Selatan untuk pihak sekolah SLB yang ada di Indonesia, itu apa sih, berupa keyboard lah gitu, tertahan di Bea Cukai. Jadi Desember 2022. Jadi dijelaskan di berita bahwa pihak sekolah itu harus membayar sejumlah duit gitu. Mungkin karena tidak sanggup atau miskomunikasi yang terjadi antara pihak Bea Cukai dan ya pihak terkait, sekolah dan yang lain, itu akhirnya tetap tertahan. Akhirnya seperti biasa harus viral dulu baru Bu Sri Mulyani dan jajaran turun ke lapangan, dan akhirnya disepakati bahwa alat tersebut diberikan kepada pihak SLB, pihak sekolah tanpa dipungut biaya apapun. Coba bayangkan kalau nggak viral mungkin tidak akan diberikan. Oke guys. Lihat tuh, bantuan SLB dari Korea aja ditagih ratusan juta. Ya kan jadi kebongkar rahasianya.
Kayaknya semua orang bea cukai ini atlet dah. Soalnya pemain. Jangan gitu bro, mereka itu bukan pemain, tapi tukang cuci. Kan meres. Untung kita di balik tembok.